damai sejahtera buat kita semua malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat tahun baru sekali lagi. Yang pulang dari liburan juga bertambah fresh hari-hari ini, ya, sukacita bukan karena sudah liburan, tetapi karena penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum kita akan mulai semuanya, mari saya mengajak semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar Persekutuan Doa Victory Family, mari malam hari ini kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita memulai semuanya. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, karena kami boleh merasakan, menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di awal tahun ini. Kami percaya memang ada pergumulan, memang ada keadaan yang sukar, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan terus ada menyertai kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jika Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk datang mendekat, untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga kami, untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu menaikkan ucapan syukur kami Bapa, karena Tuhan itu baik dan kasih setianya tidak pernah dan tidak akan habis di dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau kuduskan setiap kami, bahwa kami masuk menikmati hadirat Tuhan. Setiap orang yang letih lesu, berbeban berat, ada dalam pergumulan, ada dalam air mata, kami sungguh percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan kami, Tuhan akan memberikan kelegaan buat setiap kami. Sehingga setelah selesai kami mengikuti acara live Instagram malam hari ini, iman kami kembali dikuatkan, tubuh kami menjadi sehat, ada berkat Tuhan yang dicurahkan, ada damai sejahtera yang ditambahkan, ada sukacita yang melampaui segala akal yang ditaruh di dalam kehidupan kami. Sehingga memang keadaan persoalan belum berubah, tetapi hidup kami dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi semua pergumulan itu dengan pertolongan dari Tuhan. Kami mampu menghadapi semua pergumulan persoalan di dalam hidup kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari malam hari ini kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Sehingga meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, bersama-sama dengan keluarga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh menerima lawatan Tuhan. Kami boleh merasakan kesembuhan mujizat itu terjadi. Kami alami hari ini juga, malam hari ini juga kami percaya tidak ada satupun orang yang boleh menghalang-halangi berkat Tuhan. Kesembuhan itu mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hidupmu, siapkan hatimu untuk masuk di dalam penyembahan melalui pujian doa malam hari ini. Pastikan kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam di
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa-Nya. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Segenap hatimu katakan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari
rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu tangan kami Kau pegang Bapa. Kami tidak tahu hari esok. Tidak ada kepastian di dalam hidup ini. Tetapi biarlah malam hari ini Engkau buka telinga rohani kami, supaya kami mendengar suara seperti seekor domba yang mendengar suara gembalanya. Berbicaralah Bapa malam hari ini. Tuntun setiap kami. Mungkin di tengah-tengah keheningan kami mau berdiam diri, dan hanya Tuhan yang berbicara kepada setiap hati malam hari. Tenangkan, teduhkan hati kami Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami. Sungguh kami perlu Engkau di dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan semuanya menjadi sia-sia. Mari Roh Kudus hampiri setiap kami. Jamah hidup kami. Biarlah melalui hidup kami yang singkat ini, Engkau melakukan perkara-perkara yang besar melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di awal tahun ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan satu ilustrasi yang sungguh memberkati saya secara pribadi. Dan malam hari ini saya rindu untuk sharing tentang ilustrasi ini. Ada sebuah jam, bukan jam dinding tetapi jam yang berdiri itu ya, jam yang kuno yang berdiri seperti lemari itu. Jam ini ada di dalam, di tengah-tengah keluarga, ada 3 generasi yang memiliki jam ini. Ya, jam begitu besar, dan kita tahu jam berdiri itu selalu digerakkan oleh beban yang berat, yang dibawanya itu yang selalu bergoyang, yang dia harus bergoyang terus supaya jam ini berputar. Dan di generasi yang ketiga ini, keluarga ini ingin menjual jam ini. Dan dijuallah jam yang antik, yang kuno, yang begitu besar, yang begitu anggunnya itu dijual kepada seorang pembeli yang baru. Pembeli yang baru ini tidak mengerti bagaimana teknik dari jam ini kok bisa berputar itu karena apa. Dia melihat, dia mulai memperhatikan jam yang berdiri ini. Dia lihat jam ini sudah tua sekali. Tetapi dia ingin menolong jam ini supaya tidak terlalu berat. Dia mulai membuka lemari dari jam ini. Kemudian diambillah beban berat yang tergantung di dalam jam tua ini. Setelah diambil, maksud hatinya supaya jam ini tidak memiliki beban yang berat. Supaya dia bisa bergerak, berputar dengan ringannya. Tetapi apa yang terjadi ketika bandul dari jam tua ini diambil, diangkat dari jam lemari ini? Tiba-tiba lemari ini berteriak dan mulai dia sedikit demi sedikit, mulai dia terhenti dan dia tidak bisa bergerak lagi. Dan matilah jam lemari yang begitu kuno ini. Dia menjerit, dia berkata kepada pemilik barunya, "Bebanku jangan diambil, bebanku jangan diangkat. Karena dengan beban ini, aku bisa berdetak kembali, aku bisa hidup, aku bisa bergerak, dan aku bisa beraktivitas dengan semula." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Seringkali di dalam hidup ini kita seperti pembeli dari jam lemari kuno ini. Kita berpikir kalau nggak ada beban, maka hidup kita akan berjalan dengan nyamannya. Hidup kita akan berjalan dengan indahnya. Tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan adanya beban, dengan adanya pergumulan, itu membuat hidup kita semakin hari semakin bergerak, semakin dewasa, semakin berjalan dengan indahnya. Ya, beban itu bukan membuat kita semakin lemah, tetapi beban di dalam hidup, persoalan, pergumulan, air mata, ini membuat hidup kita, iman kita semakin kuat. Hidup kita akan terus berputar, semakin lama iman kita semakin kokoh dan semakin dewasa, dan semakin kita mengenal Tuhan kita. Bahwa sesungguhnya di dalam pergumulan kita, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di tengah-tengah air mata, Dia ada di sana. Di tengah-tengah pergumulan yang rasanya, aduh Tuhan aku tidak kuat, Tuhan aku tidak mungkin lagi melanjutkan hidup. Di sanalah Dia ada untuk memberikan kekuatan buat setiap kita, untuk memberikan penghiburan buat setiap kita. Mari malam hari ini belajar mengucap syukur atas semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup dan mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini menjadi begitu penting Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini kita banyak mendengar suara-suara. Ada banyak suara-suara yang kita dengar. Suara dari berita-berita melalui media sosial yang belum tentu kita tahu kebenarannya, apakah itu benar atau tidak. Ya, seringkali kita bingung dengan berbagai macam banyak berita yang mengkhawatirkan, yang membuat kita takut, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa karena berita-berita ini. Ya, berita-berita yang kita dengar setiap hari, mungkin ratusan kali, ribuan kali kita dengar, kita lihat. Kalau kita buka handphone, demikian mengerikan. Ya, demikian menakutkan. Nah, malam hari ini sesungguhnya Tuhan ingin kita mendengar suara siapa? Ya, ada suara-suara dari luar, ada suara iblis, ada suara hati, dan ada suara Tuhan. Jauh di atas semuanya itu malam hari ini Tuhan ingin kita semua di zaman akhir ini, kita itu benar-benar fokus mendengar kepada suara Tuhan. Dan mendengar suara Tuhan itu begitu pentingnya membimbing kita hari-hari ini. Ayo kita buka di dalam firman Tuhan malam hari ini. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Ayat 19, sebagai ganjaran
bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan adalah satu persoalan yang penting yang menentukan hidup dan mati kita. Ketika kita tidak mendengar, tidak memperdulikan firman Tuhan atau mendengar suara Tuhan, maka kengerian, ya, bukan cuma Tuhan itu mengirimkan pedang, kelaparan dan penyakit sampar di ayat yang ke-17, tetapi ayat yang ke-18 di situ, aku akan mengejar mereka. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang mengejar, siapakah yang bisa bersembunyi dari kejaran Tuhan? Tidak ada seorang pun. Ya, mari malam hari ini perhatikan baik-baik cara hidup kita, cara kita mendengar firman Tuhan, ya, supaya semua yang buruk, kutuk, pedang, kelaparan, ya, kedahsyatan, aib tidak menimpa di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar mendengar firman Tuhan. Hari-hari ini, ya, kitalah yang akan menentukan telinga kita ini kita arahkan kemana. Kalau kita arahkan kepada berita-berita, kepada media sosial, kepada suara-suara di dunia ini, kita akan menjadi takut, kita akan menjadi khawatir, sehingga kita akan membesarkan masalah, mengecilkan Tuhan. Tetapi kalau kita rubah, kita putuskan, hari ini aku mau dengar hanya firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, lihatlah, semuanya akan bertolak belakang dengan apa yang sudah Tuhan firmankan. Kita buka di dalam Yeremia 29, ya, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memang hari ini kita hidup ada di tengah-tengah pandemi ini, ada masa-masa yang sukar, ada masa-masa yang sulit, tetapi semuanya itu akan ada batasnya, karena Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang baik, masa depan yang penuh harapan, ya, kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, seperti kita malam hari ini, kita mau berseru, kita mau berdoa, kita mau dengar, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Memang firman ini ditujukan kepada bangsa Israel,
ketika itu ada dalam pembuangan. Mereka ada di Babel, dibuang karena mereka tidak mendengar, tidak mau menurut kepada firman Tuhan. Mereka tegar tengkuk melawan kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuang mereka ke Babel. 70 tahun dalam masa-masa kesukaran, masa-masa kesulitan, tidak mendengar suara Tuhan. Dan hari itu ya, Tuhan akan menepati janjinya. Tidak selama-lamanya bangsa Israel dibuang di Babel, tetapi Tuhan memberikan firman, mendengarkan suaranya, memberikan suaranya supaya bangsa Israel mendengar semuanya. Dan firman Tuhan itu memberikan satu harapan. Dia memberikan rancangan-rancangan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Apabila kita bertanya, maka Tuhan akan menjawab. Apabila kita berdoa, maka Dia akan memberikan dirinya. Ya. Apabila kamu berseru, aku akan menjawab doa-doa yang kita naikkan. Mari malam hari ini Bapak Ibu, mungkin ada pergumulan doa. Mungkin malam hari ini ada yang sakit. Mungkin malam hari ini ada beban yang berat yang tidak mungkin kita pikul. Yang tidak mungkin lagi kita tidak kuat lagi kita berkata, Tuhan aku sudah berdoa, Tuhan aku tidak kuat. Mari malam hari ini kita dengar firman Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, Tuhan tahu memberikan masa depan yang penuh harapan. Masa pandemi ini akan berakhir karena Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Dengar telinga kita, peka dengan suara Tuhan, percayai janji firman Tuhan. Ya, memang suara-suara dunia ini begitu menakutkan. Ada perubahan yang begitu drastis yang kita tidak tahu sendiri. Semua serba tidak menentu, ya. Semua yang mengatakan ini itu, hari-hari ini semuanya dirubah total. Semuanya tidak ada yang benar. Ya. Pandemi virus ini tidak pernah dialami sebelumnya. Oleh sebab itu semua ngomong A, semua ngomong B, semuanya tidak ada yang benar. Tetapi malam hari ini, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari fokuskan telinga kita hari-hari ini untuk lebih mendengar kepada suara Tuhan. Janji firman Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Apabila kita berseru kepada Tuhan, apabila kita berdoa kepada Tuhan, apabila kita mencari Tuhan dengan segenap hati, malam hari ini percayalah, Dia tidak sembunyi Bapak Ibu. Dia tidak seperti manusia. Kalau ada sesamanya memerlukan pertolongan, mereka sembunyi. Mereka tidak mau dekat-dekat dengan kita. Tetapi janji firman Tuhan, kalau engkau berdoa dengan segenap hati, kalau engkau berseru menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan aku tidak kuat, Tuhan masalahku besar, Dia berjanji, Dia akan menyatakan dirinya, Dia akan menjawab doa, Dia akan memberikan dirinya untuk ditemukan oleh setiap kita. Dan biarlah malam hari ini engkau mendengar suaranya, dan Tuhan akan melepaskan kita, menolong kita, memberikan bau yang kuat, memberikan iman yang kuat kepada setiap kita malam hari ini. Sebab kita berdoa bukan kepada Allah yang mati, Dia Allah yang hidup. Dia memiliki telinga, Dia mempunyai mata yang melihat, Dia memiliki kedua tangan yang penuh dengan belas kasihan. Dia memiliki hati yang sungguh mengasihi setiap kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kau tidak sendirian. Memang keadaanmu mungkin belum berubah, kau
Engkau sudah berdoa dengan segenap hati. Engkau sudah menangis kepada Tuhan. Mungkin malam hari ini kau tinggal diam di tengah-tengah keheningan. Mari pejamkan mata. Tenangkan, teduhkan hatimu. Hanya antara Tuhan dengan engkau malam hari. Kalau engkau menyaksikan streaming ini bersama-sama dengan seluruh keluargamu, bergandengan tangan, bersatu hati, suami, istri, anak-anak, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Sebab masa depanmu adalah masa depan yang penuh harap. Masa depanmu sungguh-sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Biar engkau dilalukan, dilewatkan dari pandemi ini. Hidupmu menjadi hidup yang berkemenangan karena engkau mendengar suara Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Perbanyak baca firman Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Haleluya. Kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami malam hari ini, Tuhan. Peluk kami, Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kami yang sudah tidak kuat, ulurkan kedua tanganmu untuk menggendong kami, untuk memeluk setiap kami, Bapa. Engkau Allah yang baik, Allah yang tahu memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mencukupi kehidupan kami. Tidak pernah dan tidak akan dibiarkan kami anak-anak-Mu berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau hidup, kami memiliki masa depan. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab ada
seruan doamu. Haleluya. Sama-sama kita pujikan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Katakan kasihnya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sekali lagi katakan, sebab ada Tuhan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasihnya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Saya merasakan ada beberapa orang yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Engkau tidak sendiri, sahabatku. Engkau tidak sendiri. Mari bersama saya malam hari ini berseru kepada nama Yesus. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, dia akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, dia akan ditolong hidup. Mari berseru kepada nama Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus,
Aku percaya Tuhan, Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Biar Engkau hadir kepada setiap pribadi malam hari ini, dimanapun kami berada. Setiap orang yang mengikuti live Instagram ini, di rumah mereka masing-masing, di mobil, dimanapun mereka boleh menjangkau siaran ini. Biar kedua tangan-Mu, tangan yang berlubang paku, yang telah Kau serahkan hidup-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami, itulah yang menghampiri setiap pribadi malam hari ini. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu agung, karya-Mu yang begitu mulia di atas kayu salib. Anugerah-Mu cukup buat kami Tuhan. Kami mau berkata masalahku, pergumulanku, persoalanku adalah masalah yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanku. Dan malam hari ini kami percaya Tuhan sudah menyiapkan satu solusi, satu jalan keluar buat setiap kami, sehingga kami cakap menanggung segala sesuatu, karena Yesus ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu lagi khawatir, karena Engkau ada menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kebak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang
lagi tempat perlindunganku. Haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Biar musik mengalun dengan perlahan. Beginilah firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Biarlah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Malam hari ini jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan yang akan menyertai kita. Mari sama-sama kita katakan, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam
secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang menjadi ketakutanmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu, nyatakan isi hatimu kepada Dia. Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Engkaulah kubu pertahanan kami. Di bawah kepak sayap-Mu kami akan berlindung. Biarlah kami dengan segenap hati kami, oh, berdoa Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami yang sakit malam hari ini. Engkau yang menilik, Engkau yang melawat kami, Tuhan. Bahkan yang sudah terpapar COVID-19 ini, aku berdoa malam hari ini, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang sedang mengikuti acara ini, mungkin sedang terbaring sakit. Mari dengan iman taruh tanganmu di tempat di mana bagian tubuhmu yang merasakan sakit. Berdoa dengan segenap hati, percaya imanmu yang dinilai, yang dilihat oleh Tuhan. Malam hari ini aku berdoa untuk hamba-hambamu yang sedang sakit malam hari ini. Tuhan jamah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh, dalam nama Yesus. Malam hari ini mungkin ada yang sedang merasa sepi di dalam kehidupan, tidak bergairah, tidak ada lagi semangat. Mari malam hari ini Tuhan, Engkau yang memenuhi di dalam hati kami, hati yang kosong, hati yang perlu diisi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tambahkan damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kami. Yang sedang letih lesu berbeban berat malam hari ini, Tuhan, kami datang. Kami percaya Engkau yang angkat setiap beban. Ganti dengan sukacita, beri kelegaan Tuhan, supaya malam hari ini kami memperoleh semangat yang baru. Ada semangat, ada gairah, karena sudah Tuhan berikan kelegaan di dalam hidup kami. Tuhan sudah menolong kami. Bagi para orang tua yang malam hari ini terpisah jauh dengan anak-anaknya, mungkin mereka harus sekolah di luar negeri, di luar pulau, atau di mana saja, sehingga malam hari ini kau tidak bisa bersama-sama dengan anak. Atau kalau engkau anak, kau tidak bisa bersama-sama dengan orang tua. Mari angkat kedua tanganmu, izinkan Tuhan yang memelihara hidup keluargamu, Tuhan yang menjagai anak-anakmu, Tuhan yang melawat orang tuamu, sehingga engkau percaya penyertaan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Meskipun jauh, mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pandemi di tengah-tengah bangsa kami Indonesia.
yang hari-hari ini semakin meningkat dengan tajam. Mohon kemurahan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Kalaupun banyak yang terkena virus ini, mohon kesembuhan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjamah memberikan kesembuhan masing-masing secara pribadi. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami yang harus beraktivitas di tengah-tengah pandemi ini. Mohon perlindungan secara khusus, secara ekstra. Bukan hanya terhadap virus ini saja kami mohon perlindungan, tetapi dari dampak pandemi ini Tuhan, secara psikologis, sosial, budaya, keuangan, ada banyak hal yang terdampak dari pandemi ini. Kami mohon Engkau yang menolong kami Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam hidup kami, sehingga kami boleh sukacita menjalani hari-hari kami. Sebab ada Tuhan yang hidup, ada masa depan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau saja yang menjadi andalan di dalam hidup kami. Kau Tuhan jadi andalanku. Katakan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan sama-sama, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya ada mukjizat. Amin, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Biar musik mengalun, izinkan malam hari ini yang saya berdoa bagi para saudara-saudariku yang berulang tahun di bulan Januari. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur malam hari ini di tengah-tengah keluarga besar Persekutuan Doa Victory Family yang dikasihi Tuhan. Ada hamba-hambamu yang sedang berulang tahun, mungkin hari ini, mungkin minggu lalu. Kami berdoa, kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Kami percaya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus ada di dalam saudara-saudariku yang berulang tahun. Pertambahan usia boleh menambahkan iman kami kepada Tuhan semakin melekat. Umur panjang, kesehatan, kekuatan ada di tangan kanan. Hikmat, pengetahuan Tuhan
Kami percaya kami boleh melihat mujizat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Haleluya, kami percaya masih ada mujizat. Mari Bapak Ibu, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Amin. Yes. Mujizat pasti terjadi dan sedang terjadi. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekarang angkat kedua tanganmu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita perlu berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kita yang mengikuti acara live ini. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang engkau sentuh, dibuat Tuhan berhasil. Hidupmu beruntung dan engkau terus menikmati berkat, mujizat dan kemurahan Tuhan seumur hidupmu. Sejak malam hari ini dan selama-lamanya, berkat Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupanmu. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jangan menyerah. Haleluya.